Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Aji, gimana sehat kabarnya ya? Alhamdulillah sehat. Ustadz Aji Suhairi. Jadi teman-teman, Ustadz Aji Suhairi ini sekarang sebagai Ketua Penerimaan Siswa Baru tahun 2023-2024, betul ya? Betul, betul. Oke, kalau nggak salah Ustadz Aji pernah juga ya memegang Ketua PSB di tahun-tahun sebelumnya? Ya, betul. Dulu kebetulan di tahun 2018 dan 2019 diamanahi sebagai Ketua PSB Darul Quran Mulia. Dan tahun ini kembali diamanahi ya di tahun untuk 2003-2024. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga semakin baik ya, sistem amin, PSB kita. Insyaallah. Baik Ustadz Aji, jadi saya dan tim menerima banyak sekali pertanyaan dari sosial media, kemudian dari website ya. Kebanyakan sih pertanyaannya itu tentang teknis pendaftaran PSB. Jadi ada banyak pertanyaan, mungkin tidak semua orang itu selalu melihat atau mengakses sosmed dan website kita. Jadi banyak yang ingin mendaftar tapi nggak tahu nih cara daftarnya gimana. Nanti mungkin Ustadz Aji diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, Oke, Ustadz Aji. Darul Quran Mulia itu kurikulumnya mengacu kemana sih? Oke, jika orang atau pendaftar orang tua ingin mengetahui kurikulum kita seperti apa, bisa dilihat dari nama pesantren kita. Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia, gitu ya. Jadi dari kata terpadu ini kita mengkombinasikan 3 kurikulum untuk pendidikan kita. Ya, pertama secara formalnya kita menerapkan kurikulum Diknas. Ya, itulah kenapa nama pesantren kita ini bernamakan untuk formalnya ini SMP dan SMA IT Darul Quran Mulia, seperti itu. Dan kedua, kita menerapkan kurikulum ulum syar'i ya, di mana anak-anak ini mendapatkan muatan pembelajaran tafsir, nahwu, syaraf, akidah maupun ilmu fikih gitu. Nah, yang ketiga ya, ini kita menambahkan program unggulan kita, yaitu program Al-Quran ya, ada tahsin, kemudian tahfiz dan juga tafhim secara intensif, pertemuannya 3 kali sehari. Seperti itu. Baik. Nah, dari kurikulum yang diambil oleh Deki itu kan menonjolkan apa sih keunggulan Deki gitu ya. Betul. Nah, menurut Ustadz Aji, apa keunggulan Deki dari sekolah lain yang mungkin bisa dikatakan selevel gitu ya? Apa keunggulannya? Ya baik, sebenarnya ini ya, kita sendiri ya untuk keunggulan kita ya bisa dilihat tadi dari nama terpadu itu tadi ya, gimana kita tadi mengkomunikasikan 3 kurikulum ya. Artinya kalau secara kurikulum Diknas, kita mengharapkan santri kita ini bagus secara akademiknya, gitu ya, santri yang berprestasi secara akademik. Kemudian kedua tadi ulum syar'i, yaitu anak kita diharapkan emang memiliki pemahaman agamanya yang sangat mendalam dan luas, gitu ya. Ketiga, tadi untuk kurikulum Al-Qur'annya ya, kita menargetkan untuk misalkan per tahun itu santri kita memiliki capaian hafalan itu 4-6 juz per tahun. Per tahun. Artinya jika ia di sini misalkan SMP-nya dia dapat 15 juz. Jika misalkan lanjut ke SMA mendapat 30 juz ya. Seperti itu. Itulah kenapa sebenarnya output dari lulusan kita ini yang dihasilkan adalah bagaimana santri-santri kita ini menjadi anak yang berprestasi secara akademik, hafiz Quran, dan juga dalam ataupun luas pemahaman ilmuwan agamanya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, berarti sudah jelas ya kurikulum Deki ini mengacu ke mana gitu ya. Betul. Oke, seperti yang tadi saya katakan, tidak semua orang itu selalu mengakses ke website ataupun sosmed Darul Quran Mulia gitu ya. Tapi banyak dari mereka yang ingin mendaftarkan anaknya ke sini gitu ya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak teknis pendaftaran ke Darul Quran Mulia ini seperti apa? Baik. Jadi untuk pendaftaran ini ya kita sudah beberapa tahun terakhir ini melakukan secara online ya. Jadi orang tua bisa mendaftarkan melalui website PSB kita, psb.darulquran.sch.id. Ya, kemudian tinggal mengklik daftar dan kemudian mengisi biodatanya. Ya, menjatuhkan HP, nama, asal sekolah ya, dan yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian tinggal klik daftar. Nah, dalam waktu kurang lebih 15 detik orang tua akan mendapatkan notifikasi pendaftaran berhasil, langsung masuk ke nomor HP-nya, berisikan nomor HP, PIN dan link untuk login atau melanjutkan. Baik itu. Nah, ya, jadi kemudian orang tua hanya tinggal mengklik link tersebut dan memasukkan nomor HP dan PIN-nya. Setelah itu ketika sudah masuk kembali kepada akun tersebut ya,
orang tua bisa melihat di pojok kiri atas itu ada garis 3 ya. Dan setelah diklik nanti akan ada menu pembayaran. Nah, orang tua tinggal mengklik menu pembayaran dan tinggal memilih jenis pembayarannya mau melalui perbankan atau Indomaret. Gitu. Setelah pilih, nanti orang tua akan mendapatkan besaran biaya yang harus dibayarkan. Nah, kemudian tinggal diikut aja ya. Kalau ke bank berarti tinggal ditransfer nominalnya ya. Kalau ke Indomaret berarti harus langsung mengunjungi Indomaret seperti itu. Nah, jadi jika sudah berhasil pembayarannya nanti akan dapat notifikasi kembali. Ya, notifikasi kembali ya, atau juga bisa langsung cek ya di akun peserta ya. Kemudian melihat di menu jadwal ujiannya ya di pojok kiri atas tersebut ya untuk bisa mengetahui jadwal ujiannya dan juga teknis informasi ujian. Baik. Ada bocoran nggak nih Ustadz Haji? Ya. Biaya formulirnya itu berapa sih? Untuk tahun ini ya untuk pendaftaran SMP ya itu kita untuk umum ya atau reguler itu Rp550.000. Itu untuk umum. Sedangkan kalau untuk internalnya atau dari SDIT Darul Quran kita ya yang lanjut ke SMP kita itu dikenakan Rp350.000. Itu adapun yang melanjut dari SDIT Darul Quran ke SMP. Yang beda dari SDIT kita ya lanjut ke SMP itu Darul Quran gitu. Adapun kalau yang tingkat SMA-nya untuk eksternalnya itu Rp650.000. Nah, sedangkan kalau untuk yang dari internal atau dari SMP kita yang lanjut kembali kepada SMA itu Rp450.000. Baik. Kemudian tadi setelah melakukan pembayaran ada notifikasi berhasil, kemudian tinggal menunggu jadwal ujiannya saja berarti ya? Ya, betul. Jadi orang tua ini tadi setelah mengetahui jadwal ujian di akunnya masing-masing hanya menunggu jadwal ujian pada hari tersebut. Baik. Berapa sih kuota pendaftar ke Darul Quran Mulia ini? Apakah dibatasi atau tidak dibatasi? Kemudian ada berapa gelombang gitu Ustadz Haji? Ya. Untuk tahun ini ya kita terdapat 5 kali gelombang ujian. Ya, di mana setiap gelombang ini kurang lebih ada di 400 peserta. Ya, 400 peserta ujian atau pendaftar gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini kita ada 2.000 peserta atau pendaftar. Kuotanya berarti. Betul, itu kuota untuk pendaftarannya. Berarti teman-teman sebelum kehabisan kuota cepat-cepat nih segera daftar ke psb.darulquran.sch.id ya. Iya, betul. Baik. Kemudian setelah mendaftar nanti menunggu jadwal ujian, kemudian melaksanakan ujian secara online atau offline. Nah, kita untuk tahun ini ya kan 2 tahun terakhir ya sejak pandemi kemarin kita melakukannya secara online. Online berarti ya. Sebetulnya banyak banget nih Ustadz Haji dari teman-teman yang pengen banget tahu apa aja sih yang diujiin pada tes PSB Darul Quran Mulia ini. Bisa dikasih kisi-kisi nggak sedikit? Siap. Jadi untuk ujian jenjang SMP ya, itu ada 3 tes ya. Pertama itu ada tes akademik. Ya, ini meliputi mata pelajaran matematika, IPA dan bahasa Inggris. Pertama itu. Kedua, tes tahsin ya. Ini hanya membaca Al-Qur'an untuk memastikan bagaimana bacaannya baik dan benar. Kemudian ketiga, ini untuk tes jasmani dan kebugaran. Dan itu semuanya dilakukan secara online semua. Itu yang SMP ya? Itu SMP. Yang SMA? Nah, untuk SMA itu pertama untuk akademiknya dia ada mata pelajaran matematika, IPA, IPS dan bahasa Arab. Ada tambahan bahasa Arab berarti. Betul, bahasa Arab. Kemudian untuk Al-Qur'annya ini sudah lebih naik lagi tingkatannya, sudah ada hafalan Qur'annya. Tahfiz berarti. Betul, tahfiz. Dan prinsipnya memang kalau Al-Qur'an ini semakin baik hafalannya, semakin banyak hafalannya, semakin bagus nilainya. Prinsipnya itu. Betul. Yang ketiga sama dengan juga yang SMP tadi, tes jasmani dan kebugaran. Teknisnya seperti apa tes jasmani itu Ustadz Haji? Kan itu bentuknya online. Hanya video call ya sebenarnya. Video call untuk mengetahui mengetahui peserta kita ini bisa melakukan gerakan-gerakan yang diarahkan oleh penguji kita. Karena teknisnya online berarti mungkin nanti teknis itu bisa mengikuti sesuai yang diinstruksikan oleh panitia gitu ya. Diarahkan oleh dari penguji kita atau dari panitia. Baik. Nah, tadi kan dijelaskan oleh Ustadz Haji kuota pendaftar per gelombang itu adalah 400 per gelombang. Dengan total 5 gelombang yaitu totalnya 2.000 pendaftar. Tapi yang diterima berapa nih Ustadz Haji? Nah, untuk tahun ini penerimaan untuk tingkat SMP ya, misalkan untuk SMP Putra itu 360 siswa.
ya, per santri ya. Itu terdiri dari 10 kelas. Jadi per kelasnya ini ada 36 santri per kelas. Oke. Nah, sama dengan putri juga, SMP putri. Itu juga dipisah, sama. putra dan putri dipisah. Kita itu SMP putra putri maupun SMA putra putri dipisah semua lokasinya. Oke. Kalau jumlah yang SMA? Nah, untuk jumlah SMA untuk tahun ini memang belum ada informasi terbaru ya. Cuman memang untuk tahun sebelumnya itu kalau untuk SMA putri kita menerima 7 kelas. 7 kelas itu di mana per kelasnya 32 ya. Oke. Dan kita penerimaannya sebanyak di 224 santri. Ya, untuk yang SMA putri. Sedangkan kalau untuk SMA putra kita menerima 6 kelas. Ya, itu sama 32 per kelasnya. Berarti ada 192 santri SMA putra. Oke, baik. Berarti kalau dijumlahkan nanti kurang lebih itu totalnya berapa tuh semua yang diterima? Kalau secara total itu kurang lebih ada di angka 1.100 ya. 1.100-an berarti sekitar 60 atau 55%-nya dari total pendaftar ya? Iya, betul. Oke, baik. Oke, Ustadz Haji. Tadi kan tahapannya sudah mendaftar, kemudian berhasil transfer, mengikuti ujian, dan apabila berhasil lolos ke Darul Quran Mulia, itu apa lagi yang harus dilaksanakan? Atau harus menunggu apa nih gitu sambil nunggu jadwal masuk ke pesantren? Jadi memang akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan dari panitia ya kepada peserta yang sudah dinyatakan lulus. Ya, yang pertama pasti mereka harus mengurusi daftar ulangnya ya, daftar ulangnya, dan itu di bagian keuangan langsung. Nah, untuk daftar ulang ini biasanya memang dibatasi waktu 2 pekan setelah dinyatakan lulus. Berarti itu per gelombang pengumumannya. Per gelombang. Jadi setelah peserta ini ujian, nah 2 pekan setelah ujian itu akan diumumkan hasil kelulusannya. Nah, dan saat pengumuman itulah ya orang peserta ini juga sudah diwajibkan untuk mengurusi pelunasan di daftar ulangnya selama 2 pekan di bagian keuangan. Baik. Setelah itu ada lagi tahapan yang harus dilakukan? Setelah selesai, jadi jika semua peserta ini ya dari gelombang 1 dan gelombang sampai gelombang 5 sudah selesai semua mengurus daftar ulangnya. Nah, itu sekitar di bulan sebagian ya ada di bulan November, dan di bulan Maret ya itu ada namanya medical check up. Tes kesehatan. Tes kesehatan. Tes ini memang tidak mempengaruhi kelulusan siswa yang sudah dinyatakan lulus sebelumnya, tapi setidaknya dari kita pesantren bisa mengetahui riwayat maupun gambaran kesehatan santri kita, santri baru kita, ya. Berarti bedanya dengan tes kebugaran tadi, kalau tadi hanya cek ini aja mungkin ya, sekilas aja ya. Betul, sekilas gitu ya. Nah, tapi kalau medical check up ini memang dilaksanakan oleh bagian klinik kita, yang itu memang mengetahui ya bagian-bagian dalam dari siswa kita, kita seperti itu. Tujuannya memang untuk bisa mendeteksi secara dini ya penyakit yang kiranya diidap atau dirasakan oleh santri baru kita, dengan harapan ketika sudah diketahui oleh pesantren maupun oleh pihak orang tua itu bisa disediakan disembuhkan ya menjelang atau sebelum memasuki pesantren pada bulan Juli nanti. Berarti medical check up di bulan Maret, kemudian masuk pesantren di bulan? Itu di bulan Juli. Di bulan Juli sudah mulai masuk. Biasanya memang kita belum ada resmi ya dari Dinas, cuman memang pengalaman setiap tahun itu di bulan Juli. Walaupun secara tanggalnya belum kita ketahui, tapi biasanya itu selalu setiap tahun di bulan Juli kita masuk santri barunya. Gitu. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Haji tahapan-tahapan atau teknis-teknis bagaimana sih caranya daftar ke DEKI. Kalau dijelasin sebetulnya mudah ya. Tapi mungkin ada pertanyaan yang ini agak sensitif nih Ustadz Haji. Tapi banyak juga yang ingin tahu rincian biaya masuk ke DEKI itu mahal apa murah sih gitu. Dan kalau bisa disebutkan nominalnya mungkin berapa Ustadz Haji? Rincian biaya itu pertama untuk jenjang SMP itu dikenakan 25.290.000 rupiah. Ya, itu untuk pilihan pertama. Nah, ini sebenarnya kalau untuk keuangan ini ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Ya, pertama ya tadi 25, 290, dan pilihan kedua ketiganya itu lebih besar 1,5 rupiah. Jadi pilihan keduanya naik 1,5, pilihan ketiganya juga naik 1,5 lagi. Itu untuk apa? Apa yang membedakan pilihan 1 dan 3? Pilihan 1 ini pilihan normalnya. Nah, sedangkan pilihan kedua 3 ini pilihan yang sifatnya sunnah aja, tidak ada kewajiban.
Ya, karena ini sebenarnya program subsidi sila buat anak yatim. Oh gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan dari segi sarana maupun fasilitas, tidak ada perbedaan apapun. Jadi bedanya yang mau beramal lebih gitu ini ya. Betul, buat yang mau beramal lebih nanti akan kita alokasikan untuk program beasiswa anak yatim. Itu tadi yang SMP. SMP. Yang SMA? Yang SMA ini sebesar 27 juta ya, kita 27.600.000 rupiah. Gitu. Dan sama juga dengan yang SMP, dia ada pilihan kedua, pilihan ketiga ya di mana selisihnya 1,5. Jadi selain ada biaya normalnya, kita juga membuka peluang buat mungkin dari orang tua ada yang ingin ini lebih gitu, kita membuka peluang untuk itu gitu ya. Iya. Oke, tadi saya mau nambahkan lagi ya mengenai tadi ketika peserta atau santri sudah dinyatakan lulus, apa yang perlu ia lakukan sebelum ia masuk di bulan Juli nanti. Iya. Itu jadi selain medical check up ya nanti juga ada namanya pembagian seragam santri baru. Ya, itu biasanya kita bagikan secara bertahap. Dimulai dari bulan Februari sampai bulan Juni. Ya. Tahap per gelombang atau acak? Bergelombang. Jadi sebenarnya bergelombang ini juga bukan berdasarkan prioritas yang paling pertama ya, pertama ujian, tapi memang kita mengutamakan yang ujian-ujian paling awal itu kita utamakan untuk mendapatkan seragam. Karena memang kenapa bergelombang ini, karena memang produksinya ini dilakukan secara bertahap pula. Jadi karena ujiannya bergelombang, akhirnya kita pemesanan pun bergelombang juga. Nah, pemesanannya bergelombang, produksinya bergelombang, dan pembagiannya pun bergelombang juga. Tentunya ini menyesuaikan stok seragam maupun stok ukurannya itu ya. Gitulah. Jadi nanti orang tua itu di bulan-bulan Februari sampai di bulan Juni ya itu akan kita bagikan seragam secara bertahap. Jadi jangan khawatir ketika misalkan sudah diterima di Deki tapi belum mendapatkan seragam. Mungkin memang belum gelombangnya gitu ya. Betul, belum waktunya karena kita tadi pemasangannya bertahap, produksinya bertahap. Tapi kalau sudah diterima pasti dapatkan ya. Pasti dapat. Nah, itu ya kemudian seragam. Nah, kemudian selain pembagian seragam juga orang tua itu nanti akan kita informasikan mengenai info barang bawaannya. Betul. Jadi pasti orang tua itu akan bertanya apa sih persiapan untuk sebelum masuk pesantren PLS mungkin ya. Betul ya, makanya nanti akan kita informasikan daftar barang bawaan ya kepada santri baru kita. Kemudian juga akan kita sampaikan juga ya itu untuk informasi jadwal kedatangannya. Gitu, jadwal kedatangannya. Tapi memang kalau jadwal kedatangan ini biasanya akan kita informasikan sekitar 1 bulan sebelum kedatangan. Jadi kalau kedatangan itu di bulan Juli, biasanya nanti di bulan Juni akan kita kabarkan. Gitu. Ya. Jadi informasi-informasi ini dikirimnya itu harus selalu diakses ke website atau ada informasi yang dari panitia langsung menuju WhatsApp pendaftar masing-masing. Ya. Pertama, ya orang tua bisa sebenarnya informasi alur penerimaan ini sudah kita cantumkan di website pendaftaran ya. Cuma memang nanti akan kita lebih update lagi itu langsung ke nomor masing-masing. Berarti ke nomor WhatsApp yang dilakukan sebagai nomor registrasi. Jadi kalau orang tua ini melihat atau mengakses web pendaftaran kita, PSB kita, itu akan ada namanya alur penerimaan. Itu orang tua akan bisa mengetahui ya alur penerimaan dimulai dari dia mendaftar, ikut ujian sampai masuk pesantren itu ada alur-alurnya. Jadi nanti akan kita jelaskan secara detail itu tanggal-tanggalnya dan juga teknisnya itu nanti ya mendekati kedatangan. Setidaknya orang tua sudah bisa mengetahui kira-kira setelah diterima, sudah daftar ulang itu kira-kira akan ada apa saja yang kiranya harus dilakukan maupun kira-kira akan disampaikan oleh pihak pesantren kepada santri baru kita. Baik. Saya lupa ada satu pertanyaan lagi Ustaz Haji. Ini kan biaya masuk ke Deki ini kan nggak murah ya Ustaz Haji. Mungkin nggak semua kondisi keuangan dari pendaftar itu sama. Nah, apakah bisa dicicil pendaftarannya? Untuk biaya daftar ulang ini pada dasarnya hanya dikasih waktu 2 pekan. Setelah dinyatakan lulus. Gitu. Jadi kalaupun misalkan ya dari orang tua mau ada keringanan dari segi waktunya dan penambahan waktu itu bisa dikomunikasikan, saya coba ke bagian keuangannya langsung. Itu daftar ulang. Kalau daftar yang tadi yang 25 juta itu apakah bisa dicicil juga? Iya. Jadi 25 juta itu ya pada dasarnya harus dilunasi dalam waktu 2 pekan. Entah itu dalam waktu sepekan, kemudian pekan berikutnya
Ya, ataupun memang itu jika memang belum disanggupi ya dari orang tua ya tinggal komunikasi ya, apakah bisa ada waktu tambahan atau tidak gitu. Itu ranah di bagian keuangan, jadi bisa nanti membantu untuk memberikan penjelasan apakah bisa atau tidak untuk tambahan waktu daftar ulangnya gitu ya. Jadi bisa dikomunikasikan sebetulnya ya Ustaz. Tinggal dikomunikasikan coba dengan bagian keuangan. Oke, baik teman-teman, itulah sekilas gambaran teknis pendaftaran ya atau langkah-langkah untuk mendaftarkan anaknya ke SMP ataupun SMA IT Darul Quran Mulia. Ustaz Haji, ini saya terima kasih atas waktunya. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di manapun ya yang ingin mendaftarkan anaknya ke sini. Semoga semakin banyak lagi orang-orang yang ingin mendaftarkan anaknya ke Darul Quran Mulia. Amin. Oke, makasih Ustaz Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.